Oke, baik Ibu, kita mungkin bisa mulai, mungkin yang lain mungkin akan nyusul. Ya, kita baik satukan hati, berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Oh haleluya, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih Bapak. Kami boleh dipertemukan kembali dengan anak-anak-Mu, sekalipun melalui Zoom ini. Bapak, namun kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu, ada kuasa di dalam pujian, ada kuasa dalam penyembahan, ada kuasa di dalam setiap hati kami masing-masing yang berserah penuh kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah memandang siapa kami, karena Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Dan Engkau datang untuk menebus setiap kami yang berdosa. Engkau telah lakukan itu semuanya Tuhan, karena tanda kasih-Mu kepada kami. Untuk itu Bapa, kami serahkan ibadah Zoom sore hari ini di dalam tangan pengasihan. Engkau memberkati Bapak anakmu Dewi yang akan mengangkat pujian sebagai worship leader Bapak. Urapi mulut bibirnya Tuhan. Ada kuasa dalam pujian ini dan kami percaya setiap kami akan diberkati. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Evangelis Indah Guslau, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Berkati seluruhnya Bapa. Berkati apapun Tuhan yang disampaikan Tuhan. Dan setiap kami juga yang mendengarkan Tuhan, firman yang disampaikan, firman yang hidup ini akan menjadi kekuatan baru, rema dalam hidup kami. Lebih juga Tuhan anak-Mu dia, Bapa, Engkau sangat mengasihi dia. Engkau sangat memperhatikan hidupnya Tuhan. Sehingga pada sore hari ini pun dia boleh bersaksi Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama. Berkati setiap yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Baik itu anak-Mu Ibu Mia, Ibu Anita dan hamba-Mu Pendeta Adna Deborah. Tuhan Engkau lawat dan jamah ibadah ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan. Dan kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Yes, terima kasih. Baik, kami serahkan kepada Dewi. Tuhan. Terima kasih Mami. Yes. Shalom semuanya ibu-ibu yang cantik-cantik. Shalom. Luar biasa. Kita percaya. Yes. Yeah. Kita percaya kita kalau sampai hari ini masih ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Dapat bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Haleluya. Kita angkat satu ujian. Ku berikan hatiku. Di mute kali ya. Ya. Yang lain mungkin boleh di mute kali ya. Inilah rinduku kepadamu. Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Memuji-Mu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya, kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, kepadamu segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, katakan nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa yang kami sembah Yesus. Engkau dahsyat, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Naralabayasi. Oh Ramayasi Kanaralayalamo. Kami agungkan Engkau, kami puji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau dahsyat dan ajaib. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang dahsyat seperti-Mu. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap hidup kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang sangat luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada kata-kata yang cukup membalas segala kebaikan-Mu Bapa. Selain kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau senantiasa. Engkau pakai setiap kami yang ada, ibu
ibu-ibu di wanita tangguh, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kemanapun kami pergi dan berada Tuhan, pengurapan Allah dahsyat turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus memuji Engkau dan mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama saya katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amen. Saya mau lihat tangan-tangan, jempol-jempolnya diangkat dua-duanya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian, katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh sangat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi angkat pujian ini ya, katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus baik. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang dahsyat yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Oktariana. Waktunya kami persilahkan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Saya juga mau berterima kasih buat Tante Abigail. Bukan suatu kebetulan ya Tante, Tuhan mempertemukan kita di bawah lagi makan. Saya saat ini mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya, di mana Tuhan itu kasih-Nya itu nggak pernah berkesudahan, seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan ya. Kasih-Nya nggak pernah berkesudahan dari mulai saya mengenal, bukan mengenal ya, mendengar Tuhan Yesus. Pelan-pelan saya mengenal Tuhan Yesus dan kasih-Nya nyata dalam hidup saya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Dian Oktariana. Saya ibu dari 5 anak. Puji Tuhan anak saya sudah besar-besar. Sekarang saat ini saya tinggal di Sunter. Ya, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, yaitu saya mantan narapidana. Saya mantan narapidana untuk kasus narkoba. Saya ditangkap polisi tahun 2013, tanggal 25 November 2013, hari Senin. Ditetapkan sebagai tersangka hari
Kamis tanggal 28 November 2013. Selama 4 bulan saya berada di tahanan BNN. Saat itu saya sudah mendengar, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saya belum mengenal Tuhan Yesus. Dan buat saya bukan suatu kebetulan, 1 bulan sebelum saya tertangkap, tanggal 11 Oktober itu ulang tahun saya menghadiahkan diri saya sendiri sebuah Alkitab, di mana saya nggak pernah punya Alkitab sebelumnya. Tapi dari ulang tahun itu nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah, sampai ketangkep saya penggeledahan rumah yang saya ambil Alkitab saya, baru di tahanan BNN itu saya baca Alkitab. Iseng kayak baca novel, awalnya kayak baca novel gitu. Tapi ada satu ayat di Alkitab itu, saya lupa alamatnya di mana, tapi itu tuh Tuhan berkata, Tuhan itu memegang tangan saya. Dia akan menjadikan hidup saya lebih baik, bahkan untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi garam dunia. Di situ saya masih, masa sih gitu ya kan, seorang pendosa seperti saya yang hidupnya sungguh jauh dari kata suci. Dari situ pelan-pelan ikut ibadah, sampai 4 bulan di BNN, saya dilempar ke Pondok Bambu. Di Pondok Bambu, tempat tinggal untuk 2-3 bulan pertama, baru saya mulai sidang. Penyertaan Tuhan itu wow banget, kalau dibilang heran, kayaknya nggak berpikir sampai sehebat itu gitu Tuhan ya. Tuhan hebat gitu, tapi maksudnya apa yang dia lakukan itu rasanya kayaknya buat saya tuh, saya nggak layak dapat perlakuan seperti itu dari Tuhan gitu. Terlalu sangat baik Tuhan buat saya. Di saat barang bukti saya itu termasuk besar, dan mungkin saya pernah tanya sama jaksa penuntut, saya tanya, Bu, kira-kira hukuman saya berapa ya? Dian, kalau kamu dengan barang bukti seperti itu, kamu bisa hukuman seumur hidup. Terus saya bilang, Bu, kenapa nggak hukuman mati aja ya? Biar besok langsung beres sidang langsung ditembak gitu ya kan? Biar nggak merasakan di dalam penjara seperti apa gitu. Terus bilang jaksanya, nggak boleh begitu Dian, masih ada harapan. Nggak boleh begitu katanya. Saya bilang kalau daripada seumur hidup di penjara nggak tahu kapan pulang, nggak apa-apa, kamu yang penting berharap yang terbaik aja. Dan puji Tuhan, waktu saya dikasih rentut itu rencana tuntutan. Rencana tuntutan saya 15 tahun, subsidiar 1,5 tahun. 1 minggu kemudian baru dapat vonisnya. Dan vonisnya itu saya dapat hukuman 10 tahun, 7 bulan, 15 hari. Di situ saya bersyukur. Bahkan saat dikasih tahu vonis saya 10 tahun, saya nggak nangis. Saya tertawa. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Cuma 10 tahun. Saya hidup di luar lebih dari 10 tahun bisa. Masa hidup di dalam 10 tahun nggak bisa. Itu kekuatan pertama yang saya dapat. Berlanjut, jalanilah hari-hari di Pondok Bambu, sampai setelah 1 tahun saya tinggal di Pondok Bambu. Kalau bahasanya narapidana itu, ibu-ibu, operan ya. Saya dioper ke Semarang, ke lapas di Semarang. Sepanjang jalan saya menangis. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya harus dibuang jauh? Saya udah ikut ibadah tiap hari. Saya ikut pendalaman Alkitab setiap hari di sana. Ikut kompel, blog. Kenapa saya dibuang jauh? Tapi seperti ada yang membisiki dalam hati saya, di tempat itu kamu nggak akan berubah, Dian. Di tempat yang baru kamu akan berubah.
Walaupun sulit, sedikit demi sedikit saya terima. Saya terima sampai di Semarang, posisinya masih punya uang, masih mengandalkan uang. Sampai satu saat, saya nggak punya uang sama sekali. Yang tadinya baju dicuciin orang, hidup kopi aja, sampai bikin kopi aja dibikinin orang. Itu terbalik. Jadi saya yang bikin baju orang, saya yang bikinin kopi buat orang. Tapi pelan-pelan Tuhan buat saya untuk menerima prosesnya. Nggak sulit, nggak gampang, nggak sulit tapi juga nggak gampang. Tapi ya itulah, kalau bukan karena Tuhan, nggak akan kuat, nggak akan pernah kuat, nggak akan ada yang kuat masuk dalam penjara. Banyak yang bolak-balik masuk penjara, banyak. Saya bilang kalau bukan kekuatan dari Tuhan itu kita nggak akan mampu melewatinya. Dan puji Tuhan, di dalam saya dipelihara Tuhan, nggak pernah yang namanya kekurangan. Saya dipertemukan dengan orang-orang baik, termasuk ada teman saya satu perjuangan yang saat ini juga ada di Zoom, namanya Tirza. Dia satu perjuangan dengan saya, tapi dia bebas terlebih dahulu dari saya. Dia bebas tahun 2018. Di dalam kami satu kamar. Dia yang saya menganggap dia seperti ibu Nasrani saya, sebagai pengingat saya. Walaupun kadang namanya seorang ibu ya, ingin anaknya lebih baik, pasti dia akan cerewet gitu sama, sorry ya Mam, pasti dia akan cerewet gitu sama anaknya. Tapi bagaimanapun dia adalah pengingat saya untuk tetap di jalur Tuhan. Dan pada akhirnya setelah saya bisa melewati dengan kekuatan yang dari Tuhan, saya bebas bulan Mei lalu. Bulan Mei, tanggal 8 Mei 2022. Saya menjalani 8 tahun, 10 bulan, 10 hari. 8 tahun, 5 bulan, 10 hari. Semua itu karena kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan yang pelihara, karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan segala-galanya. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa ada sampai saat ini tuh, saya nggak akan ada ya. Puji Tuhan, lagi bebas dari Semarang, saya pulang ke Bandung, sempat tinggal di Bandung 1 bulan, tanpa tahu harus ke gereja mana, karena keluarga saya Muslim, cuma saya yang Nasrani di rumah, dan posisinya juga rumah jauh dari gereja. Saat itu saya bingung mau ke gereja mana, ibadah di mana, nggak ada temen. Ketemulah sama Mama Tirza ini lagi, lewat Facebook, dia telepon saya, akhirnya diajak saya ke Jakarta, dan puji Tuhan, Mama ajak saya masuk satu komunitas, namanya Yabes. Semenjak bulan Juli, sepertinya ya bulan Juli saya masuk Yabes, sampai saat ini saya masih ada di Persekutuan Doa Yabes, dan puji Tuhan, dulu saya masuk ke penjara sebagai tahanan, saat ini saya keluar masuk penjara untuk melayani teman-teman di dalam sebagai tamu, dan itu sebuah anugerah yang besar, berkat yang besar, di mana saya memang minta sama Tuhan, Tuhan saya mau pulang untuk melayani Tuhan, saya nggak peduli, saya nggak kerja, nggak punya uang atau bingung cari tempat tinggal, tapi saya percaya Tuhan menyediakan. Saat ini pun saya tinggal bersama teman saya, itu bukan suatu kebetulan, saya rasa bukan suatu kebetulan, saya cuma meyakini Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk saya. Dan saya nggak perlu khawatir untuk itu. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin mempunyai pergumulan atau sedang ada dalam masalah, nggak usah takut. Sebesar apapun masalah itu, nggak akan lebih besar dari Tuhan kita. Tuhan kita lebih besar dari segala-galanya. Di luar saya pernah terjatuh karena masalah pribadi, tapi ya saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan memberikan saya orang-orang yang baik seperti Sisil, Mama Tirza,
Dan baru beberapa hari yang lalu saya bertemu sama Tante Abigail, saya percaya mereka dihadirkan dalam hidup saya untuk membuat iman saya lebih tumbuh lagi dalam Tuhan. Terima kasih, itu aja kesaksian saya. Tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan, sekali lagi berikan Amen. kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Boleh Tuhan. saya ngomong sedikit? Ya. Ya, puji Tuhan. Tadi terima kasih ya Dian. Aduh, saya yang disampaikan bahwa memang benar semua cara Tuhan. Bukan satu kebetulan, memang pas di bawah, ya saya mengatakan di bawah kan kami sama-sama di apartemen, saya makan di kios, dan dia di sebelah saya ngelirik, tato, saya seru, saya bilang, wah akhirnya diperkenalkan. Gue bilang, wah anak gaul nih, sama gue, gitu. Karena saya memang jujur saya anak gaul juga, cuman saya takut dulu tato, nggak ada, karena itu saya anggap seni dan indah buat saya ya. Saya tidak pernah ngejudge seorang dengan itu, karena teman-teman saya semua, saya gaul, semuanya pakai di sinilah, di mana, di kaki. Cuman saya sendiri, saya digatain bahwa lo badan lo doang yang gede, keker, tapi lo penakut gitu soal tato gitu loh. Dan saya ngobrol dengan Dian ini asik. Dia juga ternyata dia udah ini. Saya bilang saya tidak pernah memandang orang dari segi mana, karena Tuhan aja tidak pernah memandang kita dari apa, karena Tuhan datang untuk menebus dosa kita. Jadi kalau Dian boleh kesaksian seperti ini untuk kemuliaan nama Tuhan, percaya deh bahwa kedepannya banyak hal yang Dian akan peroleh. Berkat itu bukan hanya berkat materi ya, tapi dari banyak segi. Yang utama adalah kesehatan. Dian kemarin kita nggak sempat ketemu karena saya juga sibuk kemarin ya. Nah, bukan satu kebetulan, you satu apartemen dengan saya. Banyak hal nanti kita akan ngobrol ya. Dan siapapun di Yabes pun nanti saya sangat bersyukur kita bisa bermitra. Wanita tangguh bisa bermitra dengan Yabes, karena wanita tangguh itu bermitra dengan siapa aja. Boleh. Karena memang yang saya sampaikan bahwa visi misi kami untuk wanita. Ya. Wanita, karena seringkali wanita dipandang sangat rendah, dipandang banyak hal begini dan begono ya. Jadi saya ingin wanita itu bangkit apapun dan bagaimanapun dulu hidup kita, jangan pernah nengok ke belakang tapi lihat ke depan. Oke, Dian, semangat sayang ya. Yes, Tuhan memberkati. Terima kasih ya. Nanti kita kontek-kontekan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan lanjut. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa Ibu Dian, bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua, buat Ibu Dian, walaupun kita mengalami satu yang nggak enak sekalipun, tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Dian. Juga saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Linda Guslow. Kita angkat satu pujian. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Sekali lagi katakan, God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sekali lagi katakan, God, you're so good. God, you're so good. Oh, we praise you, Lord. God,
You're so good. Hallelujah. God, you're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to me. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Yaralabata karalabaya sikinaramata karalabayasi. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Syakaralabata karalabaya sikinaramana. Lawaya. Oh, rabata karalabaya sikaralaya lawaya. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan sebagian dari kesaksian yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi setiap kami. Rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Rencana-Mu indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu yang terjadi atas setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan nanti Tuhan, boleh tertanam dalam setiap hidup kami, hati kami, pikiran kami, dan setiap langkah hidup kami, dan boleh bertumbuh, mengakar, bertumbuh, berbuah, sehingga buah itu lebat dan manis Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mengurapi hamba-Mu Ibu Evangelis Linda Guslow Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengirim dia ya Bapak, dan Engkau yang mengurapi bibir mulutnya Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan semua dari Tuhan. Roh Kudus yang mencengkeram setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus terus terhadap firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan Ibu Evangelis Linda Guslow. Baik. Shalom. Shalom. Ya, ini suaranya kedengeran ya. Saya pakai ini aja ya. Baik. Selamat sore untuk wanita tangguh di tempat ini yang hadir kurang lebih 23 ya. Oh iya, saya mau sapa dulu teman-teman saya. Maaf baru di send tadi 5 menit sebelum jam 5. Saya terus ingat, aduh kenapa nggak ajak teman-teman ya. Jadi selamat datang Ibu Yuliska Waleleng, ada Ibu Arta dari Batam, Arta Pena, ada dari Singapura Ibu Elke Dwita dari Singapura, ada Ibu Lisa Huta Barat, dan Ibu Stella juga ada di tempat ini ya. Dan ibu-ibu yang lain selamat kenal dengan Linda. Saya ada anggota WT, tapi sekarang saya dikasih kesempatan oleh Ibu Rabia Abigail. Baik, mari kita mau dengarkan firman tentang, tadi saya doa Tuhan tentang apa ya, tentang apa, karena saya kalau membuat firman saya mesti tanya dulu sama Tuhan, apa yang Tuhan punya mau untuk saya boleh sampaikan. Saya kan cuma alatnya aja. Nah, terus Tuhan mulai kasih tahu. Tadinya mau bawa yang judulnya, tapi Roh Kudus kasih ingat tentang kekudusan. Pas masuk juga dengan kejadiannya Ibu Dian tadi ya. Luar biasa Ibu Dian ya. Itu caranya Tuhan, Bu. Ketika Tuhan mau ambil perhatian kita, ada aja dia izinkan untuk, supaya tujuannya untuk dia sayang sama kita loh. Wahyu 3 ayat 19 bilang kan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi udah ditegur-tegur mungkin belum kena, dihajar deh.
Tapi Tuhan minta relakan hati. Nah, Ibu udah siap hati itu kan ya, tadi kesaksiannya. Luar biasa, Bu. Saya juga pengalaman kalau saya bukan narkoba, Bu. Anak-anak narkoba, saya yang jadi bertobat. Justru lewat anak-anak yang narkoba. Saya yang bertobat karena saya banyak nuntut mereka, suruh bertobat berubah. Roh Kudus tegur saya, kamu banyak nuntut mereka. Sementara kamu apa bedanya? Kamu terikat judi, disko, anak kamu terikat narkoba, apa beda? Wah, nanti sebentar kita cerita ya. Baik, mari kita masuk dalam doa ya, doa firman. Kami bersyukur ya Bapak, kami boleh dipersatukan di udara ini lewat Zoom, wanita tangguh. Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas, walaupun dengan udara, lewat medsos. Kami tahu Engkau hadir, firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul menyebut nama Engkau, Engkau ada. Kami lebih dari 2-3 orang, kami rasakan ada Engkau, hadirat-Mu dan perkenanan-Mu ada di dalam ibadah ini, di dalam hati kami masing-masing, sehingga hati kami masing-masing ini menjadi tanah yang subur, sehingga kebenaran firman jatuh di tanah yang subur, akan bertumbuh yang baik, berakar yang dalam, bertumbuh yang baik, berbuah yang lebat, sehingga pohon kehidupan itu, buah itu akan dinikmati oleh semua orang. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu, kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, dan terlebih lagi kami bersyukur lagi, terima kasih kami boleh dalam keadaan sehat-sehat. Engkau boleh izinkan kami melewati badai COVID 3 tahun kemarin, tapi kami diizinkan hidup, tentunya ada maksud Tuhan supaya kami tahu diri, kami harus hidup jadi berkat, bersyukur, dan kami terus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami, semuanya, dan kami siap mendengarkannya, sebab ketika kami berdoa, kami yang berbicara dengan Engkau. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat audible, lewat kebenaran firman. Bicara Tuhan, sehingga apa yang kami harus lakukan, jalankan, hidupkan, semua di dalam tuntunan-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sore hari ini kita akan saya akan share tentang kekudusan, dan judulnya bagaimana sikap orang percaya menghadapi pencobaan. Karena nih pencobaan kan sering datang ke kita ya, tiap detik, menit, jam, kita dicoba-coba terus nih sama si iblis untuk marah, untuk dendam, untuk membuat dosa, membuat kesal orang, membuat kesalahan. Ini iblis maunya kita jatuh. Nah, tapi di sini kita bersyukur kita punya contoh yang sejati adalah Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia, memberi keselamatan, mengampuni, dia sampai selesai di kayu salib, dia kasih mujizat, kasih kuasa, dia perlengkapi kita. Nah, dan dia kasih contoh lagi, ketika dia dicobai, kan tokoh sentral Alkitab itu Yesus kan, Tuhan Yesus. Jadi kita belajar dari Yesus bagaimana ketika dia dicobai, sikap apa yang dia harus perbuat. Nah, makanya ketika kita manusia dapat pencobaan, kita belajar dari Yesus, dan disitulah kita akan dapat sikap-sikap apa yang harus kita jalanin ya. Nanti sebentar saya akan sertai dengan kesaksian hidup ketika saya menghadapi pencobaan, dan saya bisa menang karena apa? Bukan karena kekuatan saya, bukan karena jagonya saya. Semua karena kasih karunia dan karena firman Tuhan. Oke. Kita baca firman Tuhan. Firman ini udah sangat populer banget, pencobaan di padang gurun. Ada di Lukas 4 ayat 1 sampai 13, Matius 4 ayat 1 sampai 11, tapi kita baca dari Lukas 4 ya, ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama. Kan Roma 10 ayat 17 bilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi walaupun di rumah, walaupun nggak dibuka mic-nya, baca ya. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. 3, 2, 1. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
Jadi bukan setan yang bawa Yesus ya. Roh Kudus yang bawa Yesus ke padang gurun. Padang gurun itu bicara masalah. Padang gurun gersang kan? Oke. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Kata kunci dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Perhatikan kata lapar. Dicobai dan lapar. Lalu berkata, ini pencobaannya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, ini statusnya dicoba nih. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Karena kerajaan dunia ini udah diberikan kepada iblis ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa dipercayakan, tapi nggak taat, akhirnya hilang kemuliaan. Jadi dunia ini dikuasai oleh si iblis. Makanya dia bilang semua kerajaan dunia akan diberikan ini kan. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkannya kepadaku. Itu kan diserahkan kepada iblis kan. Ini dunia ini kan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi iblis juga mau berikan apa yang dia kehendaki. Gitu lah. Oke. Jadi jikalau engkau menyembah aku, ini syaratnya iblis, menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Wow. Jadi kalau menyembah iblis, nggak heran itu orang-orang dunia, secara dunia ya, nyembah iblis, nyembah dukun, nyembah apa opo-opo. Jadi kaya karena ini nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Yesus jawab dengan firman terus, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab, iblis pakai firman nih, hati-hati dengan kita nih. Kalau kita nggak baca firman, bahaya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, kata iblis nih. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus udah gemes nih. Yesus jawab. Yesus menjawab. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Wow. Walaupun udah 3 kali nolak-nolak, iblis sambil nunggu waktu yang baik nih. Tunggu, sekarang kuat loh. Tunggu, sekarang kuat loh. Yang terakhir dicobai iblis, dicobai ke Tuhan Yesus di mana? Yang paling terakhir Yesus dicobai. Di kayu salib. Ya kan? Waktu dicambuk-cambuk, dicobain tuh. Di kayu salib paling terakhir tuh. Yang kiri bilang, kan engkau anak Allah. Turunin, engkau raja, turun dong kita di sini. Itu kan kalau Yesus nggak sabar, kalau Yesus nggak sadar panggilannya Yesus, dia ada di Yohanes 4 ayat 34, bilang gini kan, makananku, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan, mengampuni sampai selesai nih. Visi misinya sampai selesai. Di kayu salib, makanya di kayu salib kan dia bilang sudah selesai. Kalau dia nggak sadar itu, dia bisa lawan loh. Yang penjahat di sebelahnya dia yang mencobai dia kan. Coba. Tapi Yesus tunjukin sampai selesai pencobaan itu, sampai di kayu salib dia selesaikan. Bahwa dia nggak akan jatuh dengan pencobaan itu. Nah, kenapa saya tertarik nih bahas tentang kekudusan, tentang bagaimana sih kita kekudusan. Kenapa kita bicara kekudusan? Karena Allah kita Allah yang kudus kan. Di dalam Matius 1 ayat 18 bilang kan ketika Yesus mau lahir, dibilangnya dia dari Roh Kudus. Kelahiran Yesus Kristus pada waktu Maria dan bertunangan dengan Yusuf kan ternyata
Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi lahir dari Roh Kudus, dan pasangan ini juga Maria dan Yusuf harus jaga kekudusan supaya dipilih Tuhan untuk dipakai rahimnya. Ya kan? Oke. Nah, kekudusan ini penting. Kalau mau dibilang marganya kita apa? Marga kudus. Kalau saya suka bilang, kita harus punya marga nih, Yesus, marga kudus. Kudus, oke. Nah, itu bahasa saya ya, bahasa saya. Oke. Kekudusan itu sangat penting, makanya kita mesti benar-benar peka, dan benar-benar kita punya tujuan di situ, sebab Ibrani 12 ayat 14 bilang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lihat aja enggak, gimana mau gaul dengan dia, gimana mau masuk dengan dia. Nah, bahkan di dalam Yosua 3 ayat 5 bilang begini, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi saya masuk di kekudusan dan bagaimana ketika kita dapat pencobaan ya. Oke. Nah, kenapa saya bahas ini? Bagaimana sikap orang percaya menghadapi pencobaan? Pencobaan kan macam-macam ya. Di ayat ini, di Lukas 4 ini dibilang begini, Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, coba. Yesus kan penuh dengan Roh Kudus, kembali dari Sungai Yordan, dia habis dibaptis. Kadang-kadang orang percaya berpikir begini, kok saya udah dibaptis? Kok saya udah masuk dalam Tuhan? Kok pencobaannya banyak banget? Lah, Yesus nih dari air baptisan loh. Dia keluar dari air baptisan, dia ada dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dibawa oleh Roh Kudus. Ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di masalah, diuji di masalah. Ya kan? Nah, padang gurun zaman, kalau padang gurunnya kita nih sekarang ini, kita lagi susah. Tapi masih ada Indomaret, masih ada Alfamart, masih ada warteg. Mungkin padang gurunnya mengenai uang ya, mungkin duitnya aja yang kurang gitu loh. Masih ada supermarket, mungkin duitnya aja yang kurang. Tapi bangsa Israel keluar dari Mesir, buat di padang gurun, nggak ada toko, Bo, nggak ada pohon. Benar-benar itu bangsa Israel. Nah, Yesus juga diuji di padang gurun. Di padang gurun kan bicara masalah ya. Oke. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dan di Matius 4 dibilangkan dia puasa ya. Dia puasa 40 hari. Nah, selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Ini bicara lapar. Lapar itu luas. Lapar itu pertama urusan dengan perut. Makanya Yesus dicobai, cobaan pertama dibilangnya, jika engkau anak Allah, jadi statusnya Yesus diganggu. Yesus kan itu 100% manusia ya. Tapi 100% Tuhan. Tapi dia mempraktekkan sebagai manusia yang ada di bumi. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu jadi roti. Berapa lama Yesus mau roba? Bisa. Tapi dia mau ngajarin manusia, jangan menghalalkan segala cara. Kalau itu batu ya batu. Jangan lu batu jadi roti. Istilahnya, jangan lu kelaparan tapi mau curi barang orang, mau nipu orang, mau jual diri. Jangan. Nah, karena di sini bicara lapar. Lapar itu kan pertama bicara urusan dengan perut. Kedua, lapar bicara dengan lapar nama. Orang pingin nama terkenal, tapi menghalalkan segala cara. Kalau pingin nama terkenal tapi berusaha dengan benar, kerja dengan benar, nggak apa-apa. Silakan aja, gitu kan? Tapi banyak lapar nama, tapi sikut kiri, sikut kanan, fitnah-fitnah, gitu. Untuk dapat nama. Atau lapar apa? Kedudukan. Mulai gosipin. Lihat kan Daniel punya kedudukan bagus, dicari kesalahannya. Sampai apa? Peribadatannya aja diganggu. Karena pekerjaannya dia bagus, nggak dapat kesalahan. Di ibadahnya aja diganggu. Nah, mau jatuhkan orang demi mereka mau naik gitu loh. Lapar jabatan. Lapar posisi. Hati-hati ketika lagi lapar-laparnya. Lapar itu kan makanan, semua yang tadi saya ngomong. Dan terakhir lapar apa? Maaf nih, kita manusia, kita ada rumah tangga, ada yang nggak ada rumah tangga tapi ada kakak adik, ada seks. Jadi bisa lapar seks. Nah, lapar seks hati-hati. Ketika kita lapar seks, kita harus pakai seks itu kepada suami yang diberkati. Diberkati di gereja ya.
Istri yang diberkati bukan dipakai ke selingkuh, dipakai ke main-main aja dan mantan pacar. Coba. Di sini kan banyak janda katanya ya. Ya, ini kita menguatkan para janda ya. Ayo. Karena saya janda udah mau tahun ini tahun 16. Ibu Abigail udah berapa tahun? Saya baru mau masuk tahun 16 Desember tanggal 20. Oke. Lapar. Jadi hati-hati ketika lapar seks, hati-hati. Jangan menghalalkan segala cara. Baik, sebentar saya akan kesaksian itu. Dan iblis mulai goda Yesus. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sikap apa yang harus kita ambil untuk menghadapi pencobaan itu? Sikap apa? Pencobaan, kalau saya mau bilang, pencobaan itu ada 2, pencobaan ringan dan berat. Kan 1 Korintus 10 ayat 13, dibilangkan kita dicobai, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Sebab Dia, Bapa, setia akan memberikan jalan keluar, supaya kamu dapat menanggungnya. Itu kan udah ada firman. Cuman kan manusia suka cengeng. Aduh, aku nggak kuat. Aduh, aku nggak tahan. Aduh, sorry deh, boleh. Aduh, lu kuat, gua enggak. Padahal ada firman, pencobaan biasa katanya. Nah, contoh pencobaan ringan dan berat. Pencobaan ringan yang gini. Aku lagi mantap keuangan. Ini bicara keuangan, ini paling sering kok soalnya jatuh kan. Orang jatuh di situ kan. Ini ada keuangan. Nyaman keuangan. Tiba-tiba ada orang punya HP ketinggalan. HP-nya yang mahal lagi. Wih, gampang banget loh kita ngangkat HP-nya. Punya siapa nih? Maaf nih, punya siapa? Ya kan? Pencobaan ringan. Kasih. Nah, pencobaan yang berat gini. Udah nggak ada duit, ada utang, mesti bayar tagihan-tagihan. Terus orang punya HP ketinggalan. Iblis kan langsung panah kita. Udah lu ambil aja, lu jual, lu bayar. Ya kan? Mau bayar kontrakan atau mau bayar cicilan, ambil aja, jual, lumayan. Apalagi iPhone. Kan mahal itu. Udah. Nah, itu yang berat menurut saya. Kenapa? Kita mau bayar, nggak ada duit. Kalau kita nggak makan, kalau nggak kita ditarik tuh cicilannya, kalau gitu-gitu. Kita nggak mau malu. Nah, itu yang berat. Nah, di sini saya belajar dari Yesus. Ketika Yesus menghadapi pencobaan, dia nggak gini, tunggu ya, aku doa dulu, tanya Bapa, boleh nggak aku robak roti, ini batu jadi roti? Enggak. Ada hal-hal pencobaan, kita perlu berdoa. Ada hal-hal pencobaan, kita langsung jawab firman. Jadi pastikan langkah pertama, kita punya Yesus. Kita percaya Yesus. Kita mengenal Yesus. Kalau cuma sampai percaya, tobat enggak, kenal enggak, bahaya. Ini iblis paling suka. Jadi mesti langkah diambil sebagai orang percaya Yesus, ada pertobatan, ada pengenalan. Nah, mengenal itu kan kita harus ada hubungan. Hubungan yang beda kan, orang kenal dan dekat kan, beda ya. Cuma tahu dan kenal. Contoh, presiden sekarang, kita tahu kan presiden sekarang Jokowi. Soalnya kalau 3 tahun ke depan udah ganti presiden, ganti lagi kan, oke. Tahun 2024 ganti. Jokowi. Cuma sekedar tahu kan dia presiden. Tapi kita kenal dekat enggak kan? Ya, makanya kita cuman dapat berkat-berkat yang udah diatur negara. Andai kata di antara kita di sini ada yang kenal dekat dengan presiden, jadi dia pakai kita. Misalnya Ibu Abi kenal dekat sama presiden, dipakai mungkin jadi menteri wanita. Mungkin Ibu Yuliska dikasih proyek jalan tol ini, ada kan proyek penunjukan, dipakai. Tapi gara-gara nggak kenal, enggak dong. Yesus juga begitu. Kita mesti gaul dekat dengan Yesus. Kenal, lewat apa? Lewat doa, baca Alkitab. Kalau doa-doa tuh nggak ada firman, percuma. Harus dengan firman Tuhan, karena ini firman Tuhan kan ini yang dapat membentuk kita, mengajar kita. Itu kan di 2 Timotius 3:16 kan? Kita udah tahu kan, firman Tuhan itu dapat menegur, mengajar, menuntun kita pada kebenaran. Harus baca firman dan beribadah. Nggak bisa, doa baca firman aja di rumah, beribadah enggak. Sementara Alkitab bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi pastikannya kita ada hubungan dengan Yesus.
terkoneksi dengan Yesus. Nah, yang kedua, ketika ada terkoneksi dengan Yesus, apa? Ada firman. Makanya Yesus waktu lawan iblis, dia pakai apa? Pakai firman. Dia nggak bilang, tunggu iblis. Aku doa, tanya Bapak dulu, boleh nggak? Enggak. Ada firman. Ada tertulis. Satu, digoda ke satu. Kedua, ada tertulis. Ketiga, mungkin nih iblis nih nggak ngerti kali yang tertulis. Ya, Yesus langsung tegas-tegas, ada firman. Nah, kalau kita nggak ada firman, gimana kita mau lawan iblis? Jadi pastikan kita di tempat ini wanita tangguh harus baca Alkitab, harus baca firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Maleaki, sampai Matius sampai Wahyu, baca. Karena firman itu hidup, firman itu jawaban. Firman itu luar biasa loh. Oke, nah nanti saya kasih kesaksian gimana saya menghadapi pencobaan, saya hadapi firman. Saya hadapi dengan firman, karena Roh Kudus yang kasih saya firman. Nah, kita harus pakai firman. Kalau nggak ada firman, percuma. Kita akan jatuh, bangun, jatuh terus. Oke. Nah, itu 2 poin aja dulu. Ketika ada firman, kita harus peka terhadap firman dan taat. Banyak orang cuma sampai peka. Contoh rumah tangga. Rumah tangga ada masalah. Peka sih. Udah ada firman bilang Allah membenci perceraian. Tapi karena ganas terus, marah terus, akhirnya nggak taat karena cerai. Jadi cuma sampai peka, tapi nggak taat. Jadi kalau ada firman, belajar, baca, renungkan, peka, dan taat. Supaya kita akan menang dari masalah. Kita jadi wanita tangguh. Iya kan? Kita kan ini kita wanita tangguh, kita harus menang dari setiap persoalan, ujian, tantangan, cobaan, kita harus menang. Nah, oke. Nah, ini kan ujian baru, ini kan pencobaan, dicoba kan. Ada yang ujian yang ya ilah, aku kok habis keluar gereja, tiba-tiba saya kan dulu kena bom malam Natal. Nah, ini ujian. Bukan pencobaan, kalau pencobaan kan Yesus lagi dicoba kan. Nolak toh. Kalau udah terjadi apa? Ujian itu. Aku kena bom malam Natal loh tahun 2000. Lagi cinta-cinta Yesus lahir baru tahun 2000 April. Lagi baca-baca firman, lagi cinta-cinta Yesus, bela Bible tadi. Malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2000 kena bom malam Natal. Itu ujian. Itu bukan pencobaan lagi, itu ujian. Kita lagi cinta Yesus dapat bom malam Natal. Ini antara mau balik ke dunia lama atau mau dunia baru nih. Melurus lagi gitu kan. Oke. Nah, pastikannya ada Yesus ya. Dulu saya waktu belum dengan Yesus, mengenal Yesus, cuma orang percaya gini, ibarat balik begini ya badan. Jadi orang percaya doang. Tujuan hidup kekal nggak ada. Yang penting kan punya suami terkenal, penyanyi pada zamannya kan top loh dia, dan penyanyi belum banyak loh. Penyanyi terkenal. Terus ada temanku mau ikut, dia tanya jam berapa, aku jawab dulu ya, jam sekarang. Tunggu ya, supaya dia ikut join di sini. Oke, nah penyanyi terkenal. Nah, banyak, lumayan lah ada duitnya kan. Oke, di sini. Tapi kelakuan kacau, anak narkoba dulu, tapi anak-anak udah bebas dari narkoba, udah nggak pakai narkoba lagi. Di jalur ini, kita tukang judi, suami itu majelis, tapi judi disco. Kacau di sini, karena nggak ada tujuan hidup kekekalan. Tapi ketika saya bertobat lahir baru, saya nggak akan cerita bertobat lahir barunya ya. Nah, nanti next time lah. Nah, ketika bertobat lahir baru, saya bilang tadi kan saya berjumpa gara-gara anak narkoba kan. Oke. Saya udah punya tujuan hidup. Bahwa Yesus penting, firman Tuhan penting, hidup kekal penting. Ini paling penting gitu kan. Nah, kalau saya habis bertobat langsung mati, saya ada tempat di sorga loh. Seperti penjahat di sebelah kanan Yesus kan. Sekarang pun kamu bersamaku di Firdaus katanya. Karena ada, dia bilang memang kita pantas dihukum. Yesus balik lagi, jangan lupa saya. Berarti diakui bahwa Yesus yang akan datang kan. Oke. Aman dia. Nah, saya habis bertobat kalau langsung mati. Sorga. Nah ini kan saya belum mati-mati loh. Saya nggak tahu titik matinya saya di dinding sana tuh. Nah di sini nggak mungkin saya mulai judi lagi di jalur ini, judi, disco, enggak. Saya nggak tukang pakai narkoba Budian, enggak. Karena saya mau makan obat aja mau muntah. Syukur-syukurlah saya ada kayak gitu. Jadi
narkoba enggak, padahal dulu disko artis, dilempar-lempar nih dalam zaman dulu itu apa tuh ya, Paman Gober, ada yang abu-abu, ada yang pink lady, segala macam lah. Ibu Abi pasti tahu itu ya. Kita dari dunia-dunia ini kan banyak yang mengenal begitu ya. Oke. Untung saya nggak pakai. Saya dulu masih kasih ke supir-supir loh. Padahal itu juga nggak boleh, tapi kan belum tahu kebenaran ya. Nah, saya di jalur ini nggak mungkin saya judi lagi di sekolah ini, enggak. Di jalur ini saya mulai baca Alkitab, berdoa. Aduh kalau orang suruh doa gimana nih? Aku pergi ke toko buku Immanuel, beli buku-buku doa. Terus apa lagi? Baca Alkitab. Bingung dari mana mau baca. Nggak ada orang suruh loh. Itu rasa lapar haus. Aduh, ini Alkitab tebal begini kan nih. Alkitab nih, tebal begini nih. Gimana mau baca nih Alkitab? Saya bingung nih mau baca ini Alkitab. Oke? Apa? Oh, saya ingat, saya kan tukang nonton sinetron. Gue baca aja dari awal. Kalau nonton sinetron udah di tengah-tengah kan, dari awal ceritanya apa sih? Gitu loh. Baca dari awal. Karena zaman Yesus lahir, aku baca dulu dari Matius, Markus, nggak terasa sampai Wahyu. Terus tadinya perjanjian lama nggak mau baca. Tapi Roh Tuhan bilang, kamu baca. Karena kalau ada orang tanya, siapa Adam, Hawa, Esther? Oh iya, aku taat aja. Taat. Saya nggak iming-iming menjadi pendeta loh. Nggak ada. Tahun 2000, saya nggak ada bilang mau bicara di tempat ini. Nggak ada. Yang penting saya mau berubah hidup saya. Saya pikir cuma begitu. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki. Di jalur ini. Nah, di jalur ini bukan nggak ada masalah. Ujian, pencobaan banyak. Bahkan di jalur ini, maaf ya, saya 12 kali hampir mati di jalur ini. Dulu di jalur ini nggak mati loh. Nggak hampir-hampir loh. Bukan nggak mati, nggak hampir-hampir. Sini hampir mati. Kan kena bom malam Natal, saya nggak ada pintu. Mujizat saya bisa keluar dari situ. Nah, belum saya pernah didatengin orang, 2 orang mau bunuh saya. Di pintu kamar. Mau keluar gimana? Coba, tapi saya nggak cerita itu, lama lagi tuh. Terus di mana? Saya pernah ada benjolan di payudara. Habis bertobat, lahir baru lagi, cinta-cinta Tuhan, dapat benjolan. Ini saya bilang, Tuhan, ini ada apa? Dulu saya nggak ada segini-gini, kok sekarang ada benjolan? Saya ada dosa apa? Di situ nantilah saya cerita kapan tuh. Oke. Terbukti, benjolan tuh hilang. Doa sore. Saya nasar, saya bilang saya nggak mau main-main. Tuhan yang operasi, karena suami saya bilang, jangan dokter operasi, kalau dokter operasi jadi berubah bentuknya. Tuhan operasi, saya janji saya nggak mau main-main. Nah, sore doa, saya angkat, nggak apa-apa nih. Saya angkat tuh hasil dokter, saya bilang ini kata dokter. Tuhan kan yang punya manusia, Tuhan bisa robah hasil ini. Singkat cerita, saya doa sore, habis doa ada benjolan. Malam masih ada benjolan. Pagi-paginya benjolan masih ada. Siangnya, tahun 2000 itu, hilang sampai hari ini saya ngomong. Coba. Puji Tuhan kan? Dan Tuhan udah jawab doa saya. Berarti saya mesti lakukan komitmen saya. Janji saya, nasar saya sama Tuhan. Nggak mau main-main. Makanya saya jalanin ini. Nggak mau main-main. Jaga kekudusan. Kekudusan luas ya. Salah satu seks. Oke. Jalur ini. Saya tuh belajar deh. Nangis. Kadang-kadang di jalur ini nggak kuat loh. Ingin balik ke sana. Tapi gue pikir kalau gue balik, terus hari mati gue ada di sana, habis deh gue. Gitu kan? Habis deh saya. Percuma saya bertobat. Terpaksa di sinilah. Berjuang. Makanya saya suka lagu yang di jalur ini. Lagunya apa? Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Setia ikut Yesus, setia pikul salib, sangkal diri pikul salib, dan ikut Yesus ini. Di sini. Waduh, air mata banyak di sini. Tapi bahagia juga banyak. Mujizat juga banyak. Kalau mau mujizat kan masalah dulu dong. Ya siapa yang mau mujizat? Masalah dulu. Baik, nah. Jadi pastikan ya, ada Yesus, ada firman. Lihat, Yesus jawab pakai firman. Dia contoh yang sejati kan? Pakai firman. Nah, setelah itu kan Yesus lolos kan? Iblis mundur daripadanya sambil menunggu waktu yang baik. Iblis nunggu-nunggu kapan lagi? Di Matius 4 ayat 11 bilang, iblis mundur daripadanya, malaikat datang melayani Yesus.
Ketika kita lolos dari pencobaan, ada mujizat, malaikat datang melayani Yesus. Tapi jaga-jaga juga, karena iblis lagi nunggu waktu yang baik, dia mau coba supaya kita jatuh. Karena dia nggak rela kita anak-anaknya udah balik dari dia. Tadinya kan kita anggotanya iblis kan? Oke, nah, oke, saya tutup dengan kesaksian. Tunggu, Yesus kan tuh kudus, lihat. Di zaman perjanjian lama udah ada loh orang bisa bertahan jaga kekudusan seks. Apa? Semua kita tahu. Yusuf di rumah Potifar. Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya. Wih, itu bukannya dicari semua perempuan ingin yang kayak gituan tuh. Coba kita lihat ya, Kejadian 39 ayat 6 bilang begini. Yusuf ayat 6b. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Udah sikapnya bagus, ganteng pula. Tante Potifar goda-goda coba. Itu bukan laki-laki goda perempuan, perempuan goda loh. Hati-hati nih kita wanita tangguh, apalagi pada cantik-cantik. Hati-hati menggoda yang muda-muda. Hati-hati kita digoda. Oke, nah sudah. Kita nggak bahas Yusuf deh ya. Kita udah tahu siapa Yusuf. Yusuf mampu menolak. Karena Yusuf jawab dengan apa? Apakah bahkan dia bilang begini. Kejadian 39 ayat 9b, dia bilang begini. Sebab engkau isi, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi Yusuf nggak mau bikin salah kepada Allah. Jadi dia mau pastikan hubungan dia dengan Allah benar. Sekalipun dia ini sebenarnya Yusuf ini bisa jatuh loh. Karena apa? Dia sakit hati ke kakak-kakaknya kan. Dia bisa balas dendam ke kakak-kakaknya, dia nggak mau. Udah diberkati lagi enak-enak menerima mujizat pekerjaan, dicobai. Jadi dia Yusuf itu dapat 2 ujiannya, lewat keluarga dan lewat pekerjaan. Lagi asik-asik kerja, ya hilang pekerjaan karena difitnah sama istri bos. Pakai masuk penjara lagi. Cuma fitnah, 2 tahun loh Yusuf masuk. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, kalau Yusuf jatuh dengan Tante Potifar, kekayaan Yusuf cuma sekelas Potifar, dia kan kepala pengawal raja. Kalau zaman Jakarta presiden, kepala pas pampres. Pas pampres lebih sedikit keuangannya, karena cuma 2 tahun berkuasa. Kalau diperpanjang ya, dipakai lagi. Kalau raja sampai mati kan baru ganti, lihat itu Ratu Elizabeth. Sampai mati baru ganti, coba. Jadi kalau dia kerjanya bagus, dia kepala pengawal raja, pengawal ratu, dipakai kekayaan banyak banget. Tapi Yusuf tidak peduli. Yusuf melihat bahwa Tuhan lebih besar karena Tuhan yang punya nafas kehidupan, sorga dunia dia yang punya. Nah, ternyata Yusuf sedang dipersiapkan untuk menikmati berkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Perdana Menteri. Rajanya si Firaun kan? Perdana Menterinya. Coba. Kalau dia terlena, dia cuma menikmati berkat kelasnya Potifar, habis itu Tuhan nggak pakai dia. Habis itu mungkin dicambuk sama Tuhan. Ya. Tapi lihat ini Yusuf. Dia tetap bertahan. Nah, oke. Saya masuk dengan kesaksian saya. Bagaimana saya bisa menghadapi pencobaan ketika saya digoda. Saya jaga kekudusan itu. Karena saya waktu habis jadi janda, sebelum saya jadi janda, saya dapat firman. Luar biasa nih firman. Yang saya nggak pernah dapat selama ini. Saya udah baca, tapi kan kadang-kadang kita kan kalau baca Alkitab kan yang penting saya waktu itu baca, yang penting semua saya udah baca. Dah. Saya pikir nanti saya baca lagi baru cari pengertiannya kan. Oke. Nah, saya dapat firman Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ayat 26 Tuhan berencana, ayat 27 Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki. Bukan perempuan dan perempuan. Jadi hati-hati kalau ada yang lesbi, homo, banci, hati-hati. Habis diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan, ayat 28 bilang begini. Ini planningnya Tuhan. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa ini diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua yang merayap di bumi. Ya toh? Jadi urutannya diberkati dulu baru beranak cucu. Jadi waktu saya
Dengar itu suami saya masih hidup nih waktu itu. Aduh, saya enggak ya. Dulu saya Melki pacar keempat. Oh iya, saya istrinya Melki Guslo. Saya belum kenalan tadi ya. Almarhum. Kalau umur-umur di atas 45 tahun masih tahulah ada yang namanya Melki Guslo. Tapi kalau tanya di anak-anak zaman now 30 tahun, siapa Melki Guslo nggak tahu, nggak kenal, apalagi udah 16 tahun meninggal. Gitu. Oke. Jadi tunggu. Suaranya. Jadi waktu itu saya Melki pacar keempat. Pacar pertama saya udah tua loh baru pacaran, umur 21 tahun setengah loh, baru mengenal laki-laki. Baru pacaran hilang perawan. Nggak apa-apa, saya suka bongkar ini. Pacaran nggak bertahan kan, putus. Ya pacar kedua tidur lagi. Ya namanya juga udah biasa pacaran tidur. Kita kan belum tahu firman walaupun Kristen. Tidur lagi. Oke. Putus ketiga begitu lagi. Kenapa ketawa Bu? Sama ya. Terlalu frugal ya, nggak apa-apa. Kebenaran ini. Keempat, sama Melki lebih orang Manado bilang lebih soy lagi, lebih dalam lagi, lebih gila lagi apa? Saman Leven, satu rumah. Baru minta diberkati. Nah, waktu saya dengar firman ini, Kejadian 1 ayat 28, diberkati dulu baru saya bilang, aduh Tuhan, saya berdosa ya, saya sudah salah. Dulu saya nggak lakukan itu. Tuhan Yesus ampuni dong dosa saya. Saya kan nggak mau lakukan itu, cuma saya nggak tahu. Tuhan Yesus, nah saya berjanji gini, Tuhan, kalau mau balik lagi ke zaman dulu kan nggak bisa. Gue cuma bilang begini, Tuhan, satu saat kalau aku sendiri, aku pingin loh jalanin firman ini. Kalaupun aku mau pacaran-pacaran, mau nikah, aku mau diberkati dulu deh, baru seks gitu kan. Itu tahun antara 2002, aku kan bertobat 2002 or 2003 aku dapat nih firman ini. Saya jadi janda 2006 Desember. Tuhan ingetin lo di Januari lo. Ini ayat ini. Ini kan kamu pernah berjanji kalau kamu sendiri kamu melakukan ini. Aku respon itu. Oh iya. Oh Tuhan terima kasih. Aku pegang itu. Nah, syarat aku mau nikah ada. Waktunya masih ada nggak nih? Sis? Masih ya? Oke. Syarat aku mau nikah, saya udah bikin syarat. Orang kan tanya, Linda mau nikah lagi nggak? Kalau suamiku baru meninggal ditanya nikah lagi ya gue nggak jawab lah. Mana ada orang habis nikah terus udah pikirin kawin, ya enggak lah ya. Rumah tangga kita bagus-bagus, ada nggak bagus, ada bagusnya gitu kan. Oke. Hampir cerai, tapi dipulihkan Tuhan. Oke. Ada persyaratan mau nikah. Pertama, saya bilang, saya harus menikah dengan orang yang percaya Yesus dan pegang firman. Mereka bilang, hah? Ngapain pakai firman? Nggak usah kali, yang penting orang Kristen. Nggak cukup. Banyak orang percaya Yesus, firmannya dia nggak mau. Contoh, rumah tangga, ada masalah. Dia diberkati dalam nama Yesus loh. Serta ada masalah, firman bilang jangan bercerai, dia bercerai. Yesus dia sembah, dia takut, tapi firmannya dia nggak jalanin. Gitu toh. Jadi saya bilang, saya mau pakai firman. Apa firmannya? Yang berusaha dengan janda ini ada 3 aku bilang. 1, firmannya nggak boleh suami orang. Ada ayatnya di mana? Masa kan udah bertobat, masa mau pacaran sama suami orang, mau kawin sama suami orang gitu kan ya? Nggak boleh dong. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumahnya, istrinya jangan mengingini. Berarti kan ada istri ada suami, jangan dong. Kedua, mereka bilang, Linda ada duda. Duda juga ada 2 aku bilang. Duda dibikin Tuhan dan bikin sendiri. Kalau duda dibikin Tuhan, mati istrinya. Kalau bikin sendiri pakai surat pengadilan. Nah, ada firman bilang, Markus 10 ayat 11 dan 12 bilang begini. Lalu katanya, yaitu Yesus, kepada mereka yang bertanya. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, dia berbuat zina. Wih, aku bilang berarti aku nggak boleh kawin dengan cerai hidup kan? Harus cerai mati. Lukas 16 ayat 18 juga gitu. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan laki-laki lain, perempuan lain, dia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan oleh suaminya, dia berbuat zina. Saya bilang, aduh berarti saya nggak boleh dong dengan yang cerai hidup kan? Oke. Harus yang cerai mati atau bujangan.
Nah, syarat ketiga, nah itu yang tadi, Kejadian 1 ayat 28. Diberkati dulu baru seks. Memang kendalanya akan ketemu gini. Ah, lu belagu lu. Emangnya lu anak perawan umur 18 tahun, 17 tahun, 14 tahun. Kamu kan udah janda, udah tua lagi. Istilahnya udah oma lagi, udah nenek lagi. Sok-sokan lagi gitu loh. Loh, tapi saya melakukan firman. Kekudusan itu kan nggak pakai umur. Oh, kalau umur sekian boleh, umur sekian enggak. Enggak, saya pingin jalan itu. Udah, ini statement saya. 3 ini. Ini mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Ada kan syarat pribadi. Syarat pribadi, jangan dong yang lebih tua lah banyak lagi, jangan dong yang punya anak, gitu. Bisa dong. Tapi ini bisa dirubah. Tapi kalau ini nggak bisa. Dan saya buktikan sampai hari ini, saya menjanda 15 tahun, 11 bulan, tanggal 20 kemarin, ini tanggal 24 kan? 11 bulan 4 hari. Saya menang dari tawaran-tawaran dunia. Nanti saya cerita tawarannya apa. Baik. Saya punya statement itu. Nah, ketika punya statement harus diuji dong, harus dicoba dong. Benar nggak statementnya? Bikin komitmen, konsekuen nggak dengan komitmen itu? Jangan sampai nggak konsekuen. Saya belajar. Konsekuen. Apa? Ada orang menggoda saya. Singkat cerita aja, nggak usah cerita ya. Masalah godaannya itu, kenapa saya menang dari situ? Dan saya, gara-gara saya mau jual rumah ya 10 kamar ya. Mereka mau beli rumah plus saya-sayanya. Mengerti nggak? Oke Linda, aku beli rumah kamu. Tapi lu pacaran dong sama gue. Dua-dua ini suami orang. Satu godaan saya di tahun 2000 Februari, satu di Agustus apa September di tahun 2000. Tahun 2006. Melki kan meninggal 2007. Coba. Februari 2007 dan Agustus apa September nih Bapak yang satu 2000 di tahun 2006. Yang satu ada perusahaan kayu, saya ada bikin perusahaan kayu. Yang satu saya jadi mediator dengan proyek ratusan miliar. Dan saya dikasih tahu sama bapaknya, gini, Linda, kalau kamu cuma jadi mediator, cuma dapat komisi 1 atau 2 M. Kamu harus jadi pemegang saham. Pemegang saham, contohnya gini, ini nikel, saham nikel nih, tambang nikel. Dia 500 miliar. Pengusaha untung 50%, 10% aja dari 500 miliar, 50 M kan. Ya, pengeluaran 10 M. 40 masih ada. Kalau kamu 2 pemegang saham, 1 orang 20 M. Saya tergiur loh. Suami saya nggak pernah kasih duit segitu loh. Dan di belakang saya ada 4 investor. Tambah orang ini, 5 investor. 20 kali 5, 100 M. Siapa gue? Gue kok digoda-godain sampai setinggi-tinggi ini. Jadi aku merendahkan diri yang gini. Emangnya gue putri Indonesia yang cantik dilombakan sampai orang tergila-gila. Gitu kan? Saya lagi menyamakan begitu, tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu putri kerajaan Allah. Kenapa kamu mau samain dengan putri-putri dunia yang tidak bertobat? Kalau dia bertobat nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bertobat jangan samain katanya. Oh iya Bapak, saya putri kerajaan. Artinya diingetin, lu putri kerajaan Allah, jangan teriming-iming dengan rayon-rayon itu gitu loh. Jangan termakan dengan rayon itu. Oke. Singkat cerita kan perlu waktu itu. Jujur, godaan pertama saya gampang menolak. Dia lain agama. Yang godaan kedua sama agama. 90% yang kedua saya hampir iya. Hampir iya. Karena saya ada pergumulan. Kenapa pergumulannya? Ada suara iblis, suara setan, suara hati di depan. Karena saya ada pergumulan. Saya kan komit sama suami. Dia yang kerja, saya nggak kerja. Dulu saya kerja, dia kasih stop saya. Kamu nggak usah kerja, saya yang kerja. Nah, kita udah biasa pengeluaran. Rumah tangga saya besar pengeluaran menurut ukuran saya. 25 orang loh hidup di rumah. Terus suami saya meninggal masih ada 9 orang. Bayar listrik, bayar telepon. Dulu masih zaman telepon rumah kan juga. Bayar pengeluaran anak sekolah. Saya dulu belum bisa bawa mobil. Mesti bayar supir, bayar pembantu. Pengeluaran rumah tangga dalam sebulan sekian. Nah, pemasukan nggak ada. Saya dan suami saya royal. Nggak nabung. Karena banyak pakai, banyak memberi. Lupa nabung. Udah. Nah, pergumulan saya ada pengeluaran, tapi pemasukan nggak ada. Itu 2007 ya. Nggak ada pemasukan, pergumulan. Aduh, tiap bulan lagi ini. Bukan cuma setahun sekali.
Tiap hari mesti makan, ya kan? Oke. Pemasukan nggak ada. Bagaimana saya bisa hidupin ini keluarga ini dengan nggak ada uang? Di PLN nggak ada kan bilang, oh ibu orang bertobat, pelayan, orang benar, listrik lunas. Nggak ada. Orang benar, tidak benar, tetap bayar listrik. Gimana caranya pergumulan saya pada waktu itu? Saya mesti bayar, dulu kan suami saya yang bayar. Sampai saya pernah doa gini awal-awal nih janda. Tuhan juga sih ambil Melki, coba kalau enggak aku nggak pusing begini. Karena dulu kan cuma tahu, Pak, mau ke Amerika minta tiket, Pak, mau beli ini tas, mau beli ini, mau beli ini. Cuma tahu papa. Nah sekarang papanya diambil Tuhan. Kita mau ke siapa? Ya kan ada Bapak di surga kan, tapi Bapak di surga kan nggak kelihatan. Yang ada pengeluaran tuh kelihatan. Gimana kita bisa hidup? Tapi di situ Tuhan bimbing saya loh. Luar biasa saya bergantung banget sama Tuhan. Jadi ini kan banyak pengeluaran. Iblis bilang, udah lu iyain aja tuh bapak-bapak itu. Kamu mau bayar itu pakai apa? Gitu. Terus masalah dengan anak-anak supaya selesai masalah rumah laku bagi-bagi selesai. Duh, kamu bayar pakai apa? Tapi Roh Kudus bilang, kamu orang benar. Kamu nggak boleh melakukan itu. Ini ada suara Roh Kudus. Tapi ada suara hati di depan lihat masalah. Aduh, gimana? Terus kalau listrik 2 bulan nggak bayar, mati listrik. Kita belum zaman token dulu. Masih zaman abodemen. Palinglah 3 bulan, mati listrik. Masa Melki Guslo punya rumah mati listrik? Gitu loh. Ini ketakutan. Iblis panah terus. Iblis suruh kompromi. Singkat cerita, kenapa saya bisa menang? Roh Kudus saya kasih saya apa? Firman Tuhan. Seperti Yesus tadi. Jawab iblis dengan firman. Saya kan tukang baca Alkitab. Saya buka Alkitab. Aduh, gua banget. Apa ayatnya? Kejadian 4 ayat 7. Apakah waktu Kain mau bunuh Habel? Waktu Kain mau bunuh Habel, datang firman Tuhan ke Kain untuk mencegah membunuh. Tapi Kain lebih mengikuti emosinya. Dia membunuh. Saya datang di firman Tuhan. Bunyinya apa? Apakah kamu tidak akan berseri? Dosa sudah mengintip di depan pintu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya kan, coba. Kejadian 4 ayat 17. Saya sudah hafal tapi saya baca lagi ya. Dosa sudah mengintip pintu di depan. Ya. Apakah kamu tidak akan berseri? Dosa sudah mengintip. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Roh Kudus artikan di ayat. Linda, ini dosa sangat menggoda. Kalau kamu iya kan, beres tuh pengeluaran. Bahkan bapak-bapak itu mau beliin aku rumah, mobil, bikin usaha. Rumah laku, aku bagi-bagi sama anak-anak. Selesai kan? Nggak ada masalah sama anak-anak. Oke. Sangat menggoda kan? Itu menggoda. Nggak perlu kerja berat. Banyak duit. Tapi nggak benar dapatnya. Baik, tapi tidak benar. Baik untuk menyelesaikan masalah, tapi nggak benar dapatnya. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Roh Kudus, kalau engkau berkuasa atas dosa, tolak dong. Tapi kalau dosa berkuasa atas kamu, kamu nikmati, tapi ujungnya maut. Wih, keren loh. Saya bilang, aduh Tuhan, thank you banget. Engkau sayang sama aku, Tuhan. Terima kasih, engkau sayang. Itu yang menggoda saya. Orang-orang, pejabat-pejabat yang teman baik saya sama suami. Dulu waktu suami saya masih hidup, mereka nggak kelihatan genit. Ketika suami udah ada, tentu mereka pikir, udah janda, bolehlah janda, gitu kan. Waktu itu saya mau begini loh. Waktu ini orang-orang baiknya ini kan, kita mau marah-marah sama mereka. Waktu mereka menggoda, aku tuh mau marah. Pemarahnya bilang begini, aduh jangan gitu dong kalian, dasar hidung belang. Roh Kudus nggak ngasih loh, saya mau ngatain. Kata Roh Kudus bilang begini, Linda, kamu kan marah karena teman. Coba, kalau bukan teman, intinya kamu yang lagi dicoba, lagi diuji kamunya. Kamu kan punya statement ini. Benar nggak kamu lakukan statement itu? Intinya, mereka cuma dipakai untuk menggoda kamu. Dan, oh iya juga ya. Terus kata Roh Kudus, kamu jangan mundur, kamu maju ke mereka, tapi kamu jangan jatuh. Kapan? Karena apa? Kapan mereka mau lihat orang benar yang hidupnya benar? Jangan cuma jago di gereja, jangan bersinah, amin. Jangan mencuri, amin. Pas di luar bersinah mencuri. Aku bilang, oh iya juga ya. Oh iya. Kita bilang, Bapak,
mampuin aku dong. Aku hadapi mereka, tapi aku nggak mau jatuh. Mampuin aku, jangan sampai aku jatuh. Aku lagi berhubungan dengan uang. Mereka tawarin uang ini, mesti bayar-bayar rumah aku. Godain aku gitu kan. Udah. Nah, aku dapat ayat tadi toh. Pas saya udah mau telepon si bapak itu, tanganku masih main begini, lagi main Alkitab. Buka. Aduh, aku dapat lo ayat lo. Keren memang firman jawaban. Makanya nggak salah Yesus lawan iblis pakai firman. Apa? Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Apa nih isinya? Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan cemarkan tempat tidur. Sebab orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ayat 5. Jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Aku, bahasa gemes nih menurut saya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, pertama biarkan. Membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saya dapat ayat ini, saya bilang, puji Tuhan. Dan Tuhan mengartikan ayat ini, Roh Kudus kasih arti. Lewat apa? Dia bilang begini, Linda, kamu harus hormati kamu punya perkawinan. Ya. Karena apa? Walaupun kamu janda, hormati kamu punya perkawinan. Dan hormati bapak itu punya perkawinan, walaupun dia Islam. Hormati. Jangan cemarkan tempat tidur. Ayatnya bilang, jangan cemarkan. Kan memang firman jawabannya. Ini pergumulan kan ujungnya tempat tidur. Firmannya tempat tidur loh. Keren kan firman Tuhan kita kan? Jangan cemarkan tempat tidur. Ujungnya tempat tidur. Dikasih ingat, jangan cemarkan. Sebab, ada sebab. Orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Kalau saya jatuh sama bapak itu, dia kan ada bini. Saya melakukan seks toh sama dia kalau saya jatuh. Status saya sundal. Status saya sina. Alkitab bilang akan dihakimi Allah. So pasti. Belum, kalau dulu saya udah kenal Abi. Ibu Abi ini. Udah pasti hakimi saya. Nindi Elis, Nancy Sanger, pasti hakimi gini. Aku di kamar nih sendiri nih. Aku dapat nih ayat. Percuma usi bertobat, percuma usi ibadah, percuma melayani, percuma. Aku teriak loh. Aku rasa orang ngata-ngatain aku kan. Aku teriak, Tuhan, aku nggak mau dikatain orang. Kata Roh Kudus, ya kalau nggak mau dikatain orang, jangan buat dong. Kalau kamu buat ya kamu siap dikatain orang. Jeleknya manusia kan gini, kita kompromi dengan dosa. Giliran orang ngatain kita marah tuh orang itu. Padahal orang benar juga jatuh nggak sampai tergeletak ya. Harusnya jangan marah, harusnya mengasihi orang itu, harusnya iya makasih kamu udah ingetin saya gitu loh. Nah, dan orang sundal ada di Alkitab. Coba Wahyu 22 ayat 8 bilang begini. Wahyu 22 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8 ya, bilang begini nih. Bentar lagi habis nih. Nih. Tetapi judulnya langit baru bumi baru ya perikopnya. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal. Nah, ini sundal tadi kan ada sundal. Tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wow. Saya nggak mau dong masuk seperti begini kan? Oh, nggak mau. Kalau nggak mau jangan iyain dong tuh godain itu dong. Jangan terima dong. Gitu toh. Nah. Jadi saya diingetin itu. Oh Tuhan terima kasih. Ayat 5. Ini Roh Kudus yang artikan nih firman. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kata Roh Kudus, Linda, kamu dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Bukan hamba uang. Kamu dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Cukupkanlah dirimu dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Aku bilang, tapi Tuhan uangku udah mau habis. Gimana nih? Udah habis, gimana nih gitu kan? Kalau udah mau habis, udah mau habis. Kalau udah habis. Gimana nih? Aku hidup dengan iman. Aku nggak ada duit. Ya kan? Aku mulai jual, aku punya emas, punya tas merek-merek udah jual deh, jual. Lebih baik begitu halal daripada nipu kiri, nipu kanan, daripada orang Manado bilang maaf nih, orang bahasa Manado nih, basenga dulu baru dapat duit. Artinya tidur dengan pacar baru serumah baru dapat duit, sekamar baru dapat duit, gitu kan? Oke. Nggak mau aku begitu.
Nah, jangan kamu menjadi hamba uang. Kamu dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Ya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata Roh Kudus, cukupin aja, kamu cuma punya apa? Di bank tinggal berapa? Cukupin aja, lihat Musa. Musa cuma punya tongkat. Aku bisa pakai tuh menyelamatkan bangsa Israel. Kamu cuma punya duit berapa di bank? Udah nggak ada. Ya kan aku udah duit itu cuma sampai Juni 2007. Ya. Di Februari kan aku digoda. Aku dapat ini ayat ini di Februari. Aku tinggal sedikit duitku. Aku mesti biayain nih anak ada tinggal sama aku. Bayar rumah tangga gitu toh. Oke. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dia bilang cukupin aja apa yang ada. Yang penting kamu jangan lakukan yang di atas tuh. Tuh, kamu nggak boleh cemarkan tempat tidur. Kamu harus hormati perkawinan. Nanti aku yang pelihara kamu, gitu kan? Karena Allah telah berfirman. Terus dia bilang cukupkan dirimu. Dia bilang begini, Linda, kalau kamu punya anak di rumah nggak kerja, masa kamu nggak kasih makan? Dan terbukti loh, maaf ya, 2007, 8, 9, anak saya yang tertua sama istrinya nggak kerja, ada pakai sakit-sakitan lagi yang suaminya. Aku nggak rela lo nggak kasih makan, gue yang kasih makan lo sampai gue keluar dari rumah itu 2009. Oh iya ya, saya nikah dengan Melki Guslo itu dia duda anak 5. Saya nona-nona, dia duda anak 5 dan saya sama suami saya nggak punya anak melahirkan. Kami angkat anak karena apa? Suami saya itu udah vasektomi baru nikah sama saya. Jadi dia KB laki-laki. Jadi yang saya cerita yang tadi anaknya suami ya. Oke. Aku yang coba tuh tergenapi loh. Dia bilang, kalau kamu dalam proteknya aku yang bertanggung jawab. Nah, 3 tahun loh, suami istri tuh tinggal sama saya di rumah. Mereka kok bisa nggak kerja? Padahal tadinya kerja, bisa di stopin. Mungkin buat nguji saya kali ya. Saya kasih makan terus loh sama mereka. Gila men, bener banget di firman-firman nih. Nah, dia bilang, aku yang kasih makan. Kamu akan hidup seperti 5 roti 2 ikan. Ada masalah sore, malam ada jawaban. Jadi saya namain tuh mujizat spektakuler. Ya, ada sore ada masalah, malam ada dapat jawaban. Oke. Dan saya sering dapat mujizat seperti itu. Terus dia bilang lagi kan gini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman. Ada janji Tuhan. Apa firman-Nya? Menurut saya ini bahasa gemes. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Pertama kan orang dibiarin dulu, lama-lama ditinggalin kan. Nih firman-Nya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata Roh Kudus, Linda, kalau kamu diundang orang ke Surabaya, pakai kata Surabaya lagi nih. Terus dikasih tiket, kasih uang saku, kasih uang makan. Pakai PK lagi dikasih. Kamu percaya. Padahal manusia itu bisa dipercaya, bisa omdo, bisa omong doang, bisa nggak ada, bisa tapi bisa dipercaya. Itu tipe manusia. Itu manusia. Kamu percaya. Masa aku yang berfirman, kamu nggak percaya gitu loh. Saya itu ya kayak orang mabuk bener loh. Alkitab bilang kita kalau sama Tuhan udah kayak orang mabuk loh. Aku gini, ya Tuhan, ya Yesus, aku percaya. Coba, padahal aku nggak lihat orang di depan loh. Aku bilang, aku percaya. Oke, ayat 6, kita boleh bersaksi. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi kalau aku dapat berkat dari yang benar, saya bisa bersaksi kan, Tuhan yang tolong aku loh. Tapi kalau aku dipiara orang, tuh bapak-bapak itu beli rumah, terus piara aku. Satu Islam, satu Kristen. Gimana? Aku mau bersaksi apa, saudara? Nggak bisa. Bagi yang tahu akan bilang, jangan ambil duitnya tuh haram. Tapi bagi yang nggak tahu, Bu, ibu banyak duit. Sumbang. Coba. Tahu dengan ayat ini, saya mampu nolak mereka. Saya mampu tolak mereka. Amin. Kejadian 4 ayat 7 dan Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Saya mampu nolak. Tapi resikonya, rumah saya pasti nggak dibeli. Perusahaan kayu pasti nggak dijalanin terus. Terus nikel ini pasti nggak ada. Tapi saya udah siap. Banyakan orang gini, nolak-nolak pas ditolak. Pekerjaan marah-marah, bikin dosa mulut. Jangan dong.
kita udah protek diri kita. Oh, kita nggak boleh ngatain bapak itu, kita nggak boleh benci dia. Karena resiko kalau kita nolak dosa, dia nolak juga nih semuanya kan. Dan saya menang, dan inilah namanya wanita tangguh ya Ibu. Padahal dulu aku belum dengar loh tuh wanita tangguh, Ibu Rabia. Saya udah jadi wanita tangguh dong. Saya menang dari perkara itu, dan saya mampu nolak, dan saya bilang sama Bapak, aku bilang gini, maaf ya Pak, saya ini nggak bisa. Dia bilang, Linda maaf, saya sudah jadi iblis buat kamu. Harusnya kan saya akan bilang, kok tahu? Saya enggak, karena saya mau mereka tahu nilai-nilai firman Tuhan. Saya bilang enggak kok Bang, Bro, dia orang Ambon, enggak kok Bung. Bung bukan iblis. Bung hanya digoncengi iblis untuk menjatuhkan iman Bung dan iman saya. Kamu tuh benar-benar ya Lin. Dari awal aku tahu kamu ibadah. Ya iyalah Bung. Aku ibadah. Masa sih aku melakukan itu? Gitu. Terus saya pikirkan nolak cantik ya. Dia akan bilang, akan oke kan bisnisnya. Oke, saya akan bilang aja nih proyek ini dengan venture Rumangkang melalui anaknya. Gina Rumangkang. Stephen punya kakak. Mulai dia, saya nggak langsung ke Pak Venture yang mau areal proyek proyek nikel. Saya pikir, dia oke nih. Bung, proyeknya jadi ya? Iya Linda lama-lama. Bung, Pak Venture mau ketemu. Bung, mau ketemu. Iya Lin, lagi sibuk. Iya Lin, nanti di Jakarta. Lama-lama SMS-nya tambang so habis. Sampai sepupunya Melki, Pendeta Henry Salaparang, aku kasih baca tuh SMS sama dia. Kan mereka punya kenalan, mereka punya kampung tuh bupatinya. Saya jadi sebut ya nama. Oke, maaf. Kata Pendeta Heri bilang gini, abis Usi tuh kakak, abis Usi nggak mau kasih sih, Usi punya tambang. Jadi dia juga nggak mau kasih tambangnya katanya kata orang punya ini bilangnya tambang. Jadi ini saudara, saya mampu nolak. Saya mampu nolak bukan karena jago saya, enggak. Saya hampir jatuh karena kebutuhan hidup. Jadi ini kan menjelang masuk, pemerintah bilang tahun 2023 gelap, Menteri Keuangan bilang gelap. Ingat, kalau kita bersama Yesus, Tuhan akan menjamin kita, asal kita turut akan firman-Nya, ya. Dan saya udah terbukti, ujian saya banyak, berapa kali, dan saya tetap konsisten. Saya kan bukan cuma satu kali digodain, coba kayak begini apa nggak laku? Saya laku loh. Tapi saya punya standar firman. Saya menghormati, saya jaga kekudusan Yesus, saya jaga. Jadi ibaratnya marga kita apa? Marga kudus gitu loh. Yesus punya marga apa? Kudus. Jadi kita juga menjaga itu. Dan terbukti saudara, saya hidup dengan iman, nggak ada tabungan. Saya cuma ditinggalin suami rumah 10 kamar, rumah 1 10 kamar, mobil 1. Gimana mau hidupin itu? Anak sekolah swasta. Waktu itu anak angkat saya masih SD. Mesti kelarin dia. Coba. Tapi Tuhan kasih sesuai dengan kebutuhan. Sampai saya ya, mujizat yang saya dapat. Saya dibawa Tuhan pergi Israel 3 kali. 1 kali sama suami, nggak usah hitung ya. 2 kali. Yang sendiri udah janda. Yang 1 kali dapat tiket gratis. Oke. Siap Mbak Mia. Oke. Nah, terus apa lagi? Saya dapat mujizat apa? Saya tahun 2007 saya dapat dagangan 2008, saya dapat dagangan dalam 6 bulan. Saya dagangin teman saya punya dagangan berlian-berlian yang harganya ratusan juta, dan tas-tas branded, ada tas Kroko, Hermes, dia punya harga 595 juta satu. Teman saya ambil 2, warna camel dan hitam. Dalam 6 bulan saya lakuin, teman saya punya dagangan 5 miliar lebih. Coba, kalau saya dapat 10% dari situ berapa? 500 juta. Pinter-pinter saya dagang bagus, saya bisa dapat untung banyak, 1 M lebih. Saya dapat itu, dan saya bisa menghidupi berapa tahun saya punya. Halal. Iya toh? Saya bisa bersaksi. Coba kalau saya dipiara bapak-bapak itu mau bersaksi gimana? Yang ada ditegur Tuhan. Orang dunia aja akan hakimi saya, apalagi Tuhan. Seperti tadi kan Allah akan menghakimi. Dan banyak hal. Saya baru habis tolak yang Februari dengan bapak yang satu. Saya dibawa teman saya ke Amerika. 1 bulan. Saya nggak perlu keluar duit. Coba, sampai di sana saya bersaksi di 1 gereja 3 cabang. Masa saya dikasih PK $1.500? Tahun 2007.
Coba. Jadi, oh Tuhan Yesus, kita wanita-wanita tangguh, maju terus jadi saksi. Jangan lemah, jangan kendor, jangan cengeng. Karena Alkitab bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Bapa dia akan memberikan jalan keluar. Dan ingat, Yesus waktu dicobai, iblis mundur daripadanya sambil menunggu waktu yang baik. Jadi kalau kita menang di masalah ini, jangan sombong. Karena akan ada cobaan lagi. Kalau kita jatuh ya gimana kita mau bersaksi lagi? Oke, jadi itu. Ini yang saya bisa bagikan kepada saudara wanita tangguh di tempat ini. Biarlah firman di sore hari ini menjadi jawaban bagi kebutuhan kita masing-masing. Mungkin kalau nggak jadi bukan buat ibu bapak, ibu-ibu di tempat ini, mungkin buat ceritakan ke anak-anak, ajarin anak-anak hidup jaga kekudusan seks. Karena kan zaman dulu aja saya nona-nona hilang perawan, gitu. Jadi hati-hati, tetap ajarin firman, tetap doain mereka, tetap rangkul mereka untuk deketin mereka. Anak saya, aku bilang sama anak saya, jangan pacaran dulu. Kamu pacaran, kamu belum punya duit. Kamu pacaran, aku mau kamu bertanggung jawab kepada perempuan. Kalau kamu udah kerja, pacaran. Tapi ingat, jaga kekudusan seks. Mama aja ini udah tua, mama jaga. Dan lihat terbukti kan, mama bisa hidupin kamu bukan karena uang pelacur. Istilahnya uang jual diri, uang pacaran gelap. Nggak ada. Saya biayain kamu dengan mujizat-mujizat. Gitu ya. Nah, inilah ya, saudara di tempat ini. Tentunya kalau kita taat sama Tuhan, ada rewardnya kan. Kayak Yesus kan, di Matius 4 ayat 11 bilang, iblis mundur daripadanya dan malaikat datang melayani Yesus. Itulah ada mujizat. Tapi jangan terlena dengan mujizat. Jangan sampai lupa lagi janji dengan Tuhan. Gitu kan? Nah, marilah, oke Ibu Arta terima kasih ya udah join. Tuhan Yesus memberkati. Dan marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, terima kasih Bu Dave. Mari kita jadi saksi dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Mau di dalam kayak di luar negeri, dalam negeri, luar kota, di segala lini kita, mari kita jadi saksi. Saya bukan bilang saya sudah sempurna loh, belum. Tapi saya berjuang. Puji Tuhan menang terus di masalah itu gitu loh. Jadi mari kita sama-sama ya. Inilah berita kebenaran firman yang bisa disampaikan. Maaf agak lama karena perjalanan berapa tahun punya mau cuma diceritain 5 menit, 10 menit nggak mungkin kali ya. Jadi puji Tuhan, ini yang saya bisa share. Ada contoh Yesus, ada contoh Nabi Yusuf di Potifar, ada contoh Linda juga ya. Jadi saya berbicara karena saya sudah melakukan. Terima kasih, segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Firman-Nya luar biasa Ibu. Terima kasih buat firman-Nya yang sangat-sangat memberkati, menguatkan buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman mungkin dari Mami Abi ya. Karena Ibu Mia sudah nggak join lagi. Oh iya. Silakan Mami. Oke. Aduh, haleluya. Haleluya, terima kasih Sis Linda yang cantik dan luar biasa. Kita sering sharing panjang lebar, bisa berjam-jam dan luar biasa. Memang nggak bisa panjang ya saat ini, tapi yang terpenting intinya bahwa yang utama kami harus menang dari segala macam. Amin. Karena menjadi wanita memang godaannya banyak. Iya. Jangankan zaman sekarang bukan laki yang menggoda, tapi wanita yang menggoda. Iya. Jadi jangan salahkan juga lelaki ya. Halo. Iya. Wanita juga banyak menggoda loh, ya. Sengaja ya, tapi saya juga puji Tuhan. Kalau bicara masa lalu panjang lebar dan tinggi segala macam, ya. Puji Tuhan untuk firman-Nya, kesaksian yang kami tentunya sangat dikuatkan. Dan untuk wanita tangguh ke depannya, rencana kami dalam waktu dekat 2 minggu ke depan, kami akan merayakan sekaligus melayani perayaan Natal di tempat panti jompo
di mana panti jompo ini dari panti jompo Pniel yang ada di Bintaro. Kami sudah putuskan tanggal 7 Desember 22 ini kami akan melayani ke sana. Dan tentunya tidak henti-hentinya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh teman-teman yang telah ambil bagian dan juga untuk para donatur ya yang telah memberikan keikhlasannya untuk kami bawa ke tempat tempat jompo ya. Dan mohon topang doa. Tadi Dian menyampaikan bahwa ini ada teman-temannya yang gabung ya. Kami setiap ada Zoom kami terbuka untuk siapa aja dan silahkan masuk. Dan misi kami ke depan kami akan selalu bermitra dengan pelayanan siapa aja ya. Yang intinya kami harus menguatkan para wanita. Ya, itu wanita paling penting karena memang wanita tangguh ini harus tangguh. Karena kami wanita yang pernah melahirkan khususnya bagaimana kami mengandung, melahirkan, kemudian setelah melahirkan bagaimana kami tuh harus belum sakit di kita punya payudara untuk air susu, belum lagi banyak hal, belum harus kita makan dan lain, nggak boleh makan sambal karena anak juga nggak boleh kepedesan dan lain sebagainya, mengajari anak dan seterusnya. Nah, inilah ketangguhan buat wanita-wanita perlu ya. Dan kami pelayan-pelayan untuk wanita tangguh tidak pernah memandang latar belakang orang. Siapapun, kami harus merangkul, kami harus bergandengan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuh. Dan untuk berikutnya karena di Desember ini setelah kami ada pelayanan ke panti jompo itu, berarti kami sudah kami kembali ke gereja masing-masing ya untuk merayakan di gereja kami. Dan juga rencana ke depan ini wacana untuk 2023 itu kami akan sekiranya Tuhan izinkan ya, kita akan buka onsite dan juga tetap ada online ya, Zoom ya. Dan rencana-rencana lainnya biarlah kehendak Bapak yang jadi, bukan kehendak kita. Karena terbentuknya wanita tangguh ini adalah modal iman. Iman aja. Secara saya pribadi, saya bukan siapa-siapa. Kalau di sini banyak di anggota itu sama depannya mantan A, artis. Kalau saya juga mantan A, atlet kan. Jadi sama A-nya, tapi beda. Satu atlet, satu artis kan. Kalau Ngana kan masih ada istri artis, ya kan. Jadi puji Tuhan di sini juga di grup kami beberapa pengusaha-pengusaha wanita yang tangguh, yang cukup baik ya, punya hati untuk memberkati pelayanan kami. Kami sampaikan terima kasih banyak. Demikian. Dan kami serahkan kembali untuk Ibu Pendeta Atna Deborah ini. Dia adalah Ketua Bidang Pelayanan di Wanita Tangguh. Ibu Anita dulu ya, doa syafaat. Oh iya, doa syafaat. Doa syafaat. Ibu Anita, maaf, Bu Anita syafaat, baru Ibu Atna Deborah tutup dengan doa berkat. Okay. Sorry Ibu Anita, maaf. Ya, mari kita satukan hati, kami mau berdoa syafaat kepada Bapak yang begitu penuh kasih kepada kami. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Melalui firman-Mu setiap saat Engkau mengajar kami dan menguatkan kami Tuhan. Kami tahu kami harus jaga kekudusan kerana kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami dengan hati yang bersyukur datang kepadamu ya Tuhan. Walaupun kami tahu di Amerika hari ini adalah Thanksgiving Day di November, tapi kami semua bukan hanya satu hari yang ingat khusus untuk Thanksgiving. Tapi kami mau setiap hari, setiap saat, kerana Engkau menyertai kami setiap saat mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Kerana firman-Mu di Roma 12:12 katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kami punya pengharapan yang indah dalam Engkau Tuhan.
Dan juga ingatin kami sabarlah dalam kesesakan. Walaupun kami dalam musim silih berganti, banyak tantangan pencobaan, tapi kami harus belajar sabar Tuhan. Dan juga kami harus bertekun dalam doa Tuhan. Oh, terima kasih Bapa untuk menuntun kami sampai hari ini Tuhan. Dan kami mohon wanita tangguh maju terus bersama-Mu ya Tuhan. Mengikuti hendak-Mu sendiri. Dan melayani satu dengan yang lain dengan kasih-Mu ya Bapa. Dan kami juga ingat yang kegiatan di tanggal 7 Desember kami mengunjungi Weda Jompo Penil. Ya, biar Roh Kudus-Mu yang bersama kami ada sukacita dan kami bersyukur kami ada kesempatan untuk melayani bersama. Kami kira ini berkenan dan hadirat-Mu nyata dan jamah kami semua Tuhan. Walaupun ada wanita tangguh tidak bisa ikut, mereka juga menopang dalam kegiatan ini. Kami semua diberkati Tuhan. Dan khusus kami juga berduka dengan korban gempa bumi Tuhan yang paling parah yang di Cianjur Tuhan. Banyak orang yang berduka karena kehilangan anggota keluarga, bahkan rumah mereka Tuhan. Dan mereka berharap kepada pemerintah yang untuk membantu. Tapi kami juga ingin mereka juga ingat mereka berharap kepada-Mu ya Tuhan yang dahsyat. Dan kami juga mohon Engkau campur tangan intervensi Tuhan. Menopang tim orang-orang yang dalam evakuasi. Supaya orang yang belum ketemu cepat diketemu Tuhan. Dan mereka juga dilindungi Tuhan. Memberi mereka kekuatan dalam kerjaan ini ya Tuhan. Kami juga doa untuk pemerintah Indonesia Tuhan. Memberkati Bapak Presiden yang begitu prihatin datang ke tempatnya, lokasinya untuk melihat. Dan dia juga sangat tersentuh dalam keadaan orang. Biar semua yang terlibat dalam pemerintahan Indonesia takut akan Engkau. Mereka bekerja untuk Engkau dalam kebenaran, kehadiran Tuhan. Membawa kesejahteraan untuk Indonesia. Gereja-Mu bangkit Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan. Di dunia sedang bergoncang Tuhan. Kami ingat di firman-Mu 2 Tarawih 7:14 katakan, kalau umat-Mu atas nama Yesus merendahkan kami diri dan mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan akan dengar dari surga dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kami dan memulihkan negeri ini. Kami juga berdoa untuk bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua bangsa-bangsa Tuhan. Biar semua bangsa-bangsa ada saatnya yang mengakui Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tak ada satu orang pun datang kepada Bapa tidak melalui Yesus. Oh Bapa, memberi kami hikmatnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang hadir sini dan bahkan yang tidak bisa hadir Tuhan. Kami dalam perlindungan-Mu. Kami dan keluarga kami sehat dalam tuntunan-Mu dan diberkatinya Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami di mezbah-Mu ya Tuhan, kudus dan berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini kami boleh berkumpul. Dan kami percaya Roh Kudus bersama kami sampai satu saat kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka Tuhan. Oh semua keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Dan Engkau bertindak dan Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau setia, Engkau gembala yang baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Bapa yang berkuasa yang mulia kami berdoa. Amin. Wanita-wanita tangguh yang luar biasa yang dicintai oleh Tuhan Yesus, tadakan tanganmu ke atas untuk kita menerima berkat pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu terimalah berkat dari Bapa di sorga, serta cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Putranya, penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima Amin. kasih. Tuhan, Mari Tuhan memberkati kita dong kita semuanya. foto bersama, foto bersama. Makasih Bu Honi. Terima kasih teman-teman. Makasih Udah berapa loh ya semuanya. ikut? Terima kasih buat Bu Linda, Ayo, buat Bayu terima fotoin kasih. dong. Ayo. Ya. Foto bersama. Ya, terima kasih. Ayo. Terima Terima kasih kasih, Bayu. semuanya. Kak, makasih Baik. siapa Bu Elke Bayu. dari Singapura, Lisa. Betul. Makasih Bayu. ibu-ibu semua. Halo. Mana Bayu Bayu? kemana? Thank you. Kayaknya pergi ya, Mam. Waduh. Bayu. Bayu. Oh, masih ada. Terima kasih. Nggak ada, Bu iya. Selfie makasih. Bu Dian Oh, makasih. Oh, masih ada, masih ada. Bu Ika, Bayu Bu masih Bye, ada. Honi, Please Bayu foto. Bu Ivon, thank you. Enmi, thank you. Ntar dulu. Foto. Bye. Kalau enggak, gue dari sini. Iya, Mami aja dah. Suka ini, Love. suka. Halo, love. Gue dari sini aja deh fotonya. Soalnya dari Ya. aku suka kayak soalnya tadi kan laptopku itu. Ini nih Bu Anita. Sarangnya. 1, 2. Saya bukan orang Korea. Saya orang Hong Kong. Oke. Tuh Udah. kan? Udah, Mam. Thank you. Udah. Udah apa belum nih? Saya Maaf, baru lihat mau difotoin tadi ya. Oh iya, ulang Oh, tuh. fotoin. Ulang ya. Soalnya Oke. dari Sorry, foto maaf sini. ya. Oke. Sekarang heo. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Lebih sungguh-sungguh Terima lagi. kasih. Terima kasih Tuhan semua. memberkati. Kak Adi, Tuhan Kasih memberkati. salam kenal dan mohon Terima untuk kasih. nextnya Terima boleh kasih, bergabung Dewi kembali. sayang, dalam pelayanannya. Terima Iya, kasih Lin. semua. Bu Abi, Bu Linda, iya teman-teman terima aku kasih loh itu. banyak. Tuhan berkati. Iya Dewi, dan Ya. Mama Abi, Bye. semuanya, Erni thank you. yang jauh. Ratna, thank you. Berkati. Bu Erni, Bye-bye. Bu Stevia, Yesus Bu memberkati Maria, kita thank you. semuanya. Bu Yang kesaksian Boni, tadi Bu siapa Oke, ya? Lupa saya mau tadi. buru-buru, Kartini, saya Bayu, lanjut. thank you. Saya mau rapat. Bye Thank you. Oke, semua. Tuhan Tuhan memberkati berkati. semuanya. Berkati ya. Bye Sorry. semua. Bye. Via bareng. Bye. 1, 2, 3, 4. Karena apa ya? Pertama saya